Yuk. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Silakan duduk. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu kita harus mengawalinya dengan doa. Oleh karena itu, kami minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, silakan. Setiap mari kita menyaksikan kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, dan Tuhan dalam Bapa dalam surga, puji dan syukur karena Engkau kehidupan di hadirat-Mu, karena Engkau telah menyerahkan kami dalam masing-masing dengan hidup sekarang. Berdoa sekarang kami melihat aktivitas masing-masing kami. Kami mohon jaga dan lindungilah kami agar kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Semua dalam harapan ini kami serahkan dalam tangan-Mu dalam doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami, Tuhan yang di surga, yang nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari jahat. Amin. Dimulai kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih kepada Andre yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan, akan mengecek kehadiran. Oleh karena itu, dimohon untuk dipanggil namanya, maka dijawab. Siap? Oke. Yang pertama, Indri Novita Taho. Ada, Pak. Maria Esnatonis. Ada, Pak. Angelina Fatin. Ada, Pak. Melania Umrae. Ada, Pak. Baik. Untuk selanjutnya, dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara, kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Di sini lagu kebangsaannya adalah lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, anak-anak dipersilakan untuk bernyanyi. Bangsa dan tanah air.
Oke, baik anak-anak, silakan duduk kembali. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran kita adalah tentang mengupas alam sekitar melalui teks deskripsi. Diulangi, mengupas alam sekitar melalui teks deskripsi. Di sini yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kita hari ini dalam pembelajaran teks deskripsi yang pertama di sini adalah Anda harus mampu untuk menemukan informasi daripada teks deskripsi. Itu tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua di sini adalah menyimpulkan isi daripada teks deskripsi. Baik, dari tujuan pembelajaran ini ada beberapa pertanyaan yang perlu Anda refleksikan berkaitan dengan teks deskripsi ini, yaitu yang pertama, pernahkah kamu berlibur ke suatu tempat, misalnya pantai atau gunung? Pernah tidak Anda berlibur ke suatu tempat, misalnya pantai atau gunung? Pernah ke pantai? Pernah. Pernah? Pernah. Oke. Ke gunung pernah? Pernah. Oke, baik. Yang berikut, pengalaman apa yang kamu bisa bagikan ketika berlibur di sana? Dalam hal ini Anda berlibur ke pantai atau Anda berlibur ke gunung. Pengalaman apa yang Anda dapatkan? Mungkin ada yang bisa memberikan satu pengalaman singkat tentang. Oke, silakan. Silakan berdiri. Berliburnya kemana waktu itu? Pantai, ke gunung? Ke gunung. Oke, baik. Apa yang menjadi pengalaman ketika berlibur ke gunung itu? Bisa melihat indahnya alam Sekitar. Oke. sekitar itu. Oke, baik, kita berikan apresiasi. Baik, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pengalaman ketika Anda berlibur ke pantai atau ke gunung itu. Alat indera apa yang mendapatkan pengalaman ketika berlibur? Anda ke sana, tentu Anda merasakan sesuatu menggunakan alat indera Anda. Nah, alat indera yang dipergunakan untuk bisa mendapatkan pengalaman itu apa saja? Coba, ada yang bisa? Kaki dan Mata ya, alat indera. Mata dan juga apa? Telinga mungkin mendengar sesuatu, mata melihat pemandangan yang indah. Seperti itu ya. Jadi alat indera yang digunakan adalah mata untuk melihat, telinga untuk apa? Ketika Anda berlibur ke suatu tempat. Seperti tadi awal Pak sudah tanyakan, pernah berlibur ke mana? Anda bilang ke pantai, ada ke gunung. Oke. Baik. Jadi di sini ada sedikit motivasi untuk Anda. Jadi motivasi yang diberikan kepada Anda berkaitan dengan pembelajaran ini adalah prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Setuju? Setuju. Prestasi tak dapat diraih tanpa semangat. Jadi untuk mendapatkan prestasi itu harus apa? Semangat. Oke. Oleh karena itu, untuk lebih semangat lagi, mari kita berdiri untuk melakukan sebuah selingan sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Baik, di sini silakan Anda melakukan ice breaking-nya atau selingannya, yaitu
tepuk 1. Yes. Oke, siap ya? Siap. Tepuk 1. Yes. Siap? Siap. Oke, ada yang bisa pandu? Oke, silakan. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, baik, silakan duduk. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, bisa diperhatikan di depan. Jadi di sini ada sedikit pengantar berkaitan dengan teks deskripsi. Yang pertama di sini adalah pengertian daripada teks Deskripsi. Jadi teks deskripsi adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau seseorang dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca. Teks ini menggunakan kata-kata yang dapat membangkitkan imajinasi dan menggugah perasaan daripada pembaca. Oke, itu adalah pengertian daripada teks deskripsi. Yang berikut adalah ciri-ciri daripada teks deskripsi. Yang pertama, ciri-ciri daripada teks deskripsi yang pertama itu adalah menggunakan kata Sifat. Menggunakan kata sifat. Di sini teks deskripsi itu sering menggunakan kata sifat untuk memberikan detail atau gambaran yang jelas kepada siapa? Pembaca. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu adalah memiliki struktur yang Jelas. Di sini struktur yang pertama itu adalah pengenalan. Pengenalan. Jadi pengenalan di sini memperkenalkan objek atau subjek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi. Nah, deskripsi di sini anak-anak, deskripsi di sini memberikan memberikan rincian tentang ciri-ciri, ada keadaan dan juga sifat daripada Objek. Yang berikut, struktur yang ketiga adalah penutup. Penutup di sini adalah kesimpulan atau pernyataan akhir tentang Objek. Jadi strukturnya itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Pengenalan. Yang kedua ada deskripsi. Yang ketiga ada Penutup. Oke, baik. Di sini ciri-ciri yang berikut di situ menggugah indera. Menggugah indera baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman. Itu adalah indera-indera yang dipergunakan di dalam Anda memahami atau merasakan suatu peristiwa. Jadi di sini menggugah indera di sini, teks ini berusaha menggugah indera pembaca, misalnya penglihatan, pendengaran dan juga ada penciuman. Oke, baik. Ini adalah ciri-ciri daripada teks deskripsi. Bisa ingat? Baik. Kita lanjutkan. Ya, di sini bagaimana caranya kita menemukan isi daripada teks deskripsi itu? Karena sebentar Anda akan diajak untuk memahami teks deskripsi dan menemukan isi daripada teks deskripsi. Baik, di sini cara menemukan isi daripada teks deskripsi itu
itu menemukan isi teks deskripsi berarti Anda memahami informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Dalam teks deskripsi fokusnya adalah pada apa tadi? Ciri-ciri. Tadi sudah disampaikan toh? Oke. Dan fokusnya pada ciri-cirinya, sifatnya, dan juga keadaan objek yang deskripsikan atau digambarkan seperti itu. Baik, kita lanjut. Di sini langkah-langkah untuk menemukan isi daripada teks. Langkah-langkah. Caranya bagaimana? Langkah yang pertama buat apa, kedua buat apa, ketiga buat apa, keempat buat apa. Oke, perhatikan di sini. Yang pertama, langkah yang pertama itu tentu Anda harus membaca teks itu secara menyeluruh. Karena tanpa membaca teks, tentu isi dan juga informasi apa yang ada di dalam tentu Anda tidak tahu. Oleh karena itu yang pertama di sini adalah bacalah teks deskripsi dengan seksama. Ya, membacanya secara utuh. Ya, untuk mendapatkan pemahaman secara utuh. Yang berikut adalah yang kedua di situ adalah mengidentifikasi atau identifikasi poin penting. Oke, dalam mengidentifikasi poin penting ini Anda akan mencari kalimat utama dan juga kata kunci yang menggambarkan objek. Ingat ya, kalimat utama dan juga kata kunci yang menggambarkan objek. Nah, di situ Anda juga harus memperhatikan apa kata sifat yang digunakan. Kata sifat yang digunakan di dalam apa teks deskripsi. Ya, baik. Yang berikut, langkah yang berikut adalah catat ciri-ciri fisik dan sifat dari objek yang dijelaskan. Ini termasuk apa? Warna, apalagi? Bentuk, ukuran, dan juga suasananya. Oke, ini adalah langkah-langkah menemukan isi daripada teks deskripsi. Baik, kita lanjut. Ya, di sini ada menyimpulkan isi teks. Bagaimana Anda menyimpulkan isi daripada sebuah teks deskripsi yang Anda akan baca? Di sini menyimpulkan isi teks deskripsi itu adalah merangkum informasi utama dari teks tersebut dengan cara yang singkat dan apa? Jelas. Kesimpulan biasanya mencakup informasi penting tanpa mengulang semuanya dengan detail atau dengan secara apa? Rinci seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi di sini. Oke, sekarang anak-anak kita akan mengelompokkan kelas Anda ini ke dalam 4 kelompok. Jadi ini duduknya sudah sesuai. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, sudah bisa ya? Sudah tahu ya kelompoknya? 1, 2, 3, dan 4. Baik. Jadi di sini saya akan membagikan LKPD-nya atau lembaran kerja peserta didik yang sudah siapkan untuk bisa didiskusikan, diselesaikan, dan kita akan apa? Presentasi. Oke, baik anak-anak. LKPD atau lembaran kerja peserta didik yang sudah ada di tangan Anda, silakan di dalam kelompok Anda
Berikan kesempatan untuk Anda menyelesaikannya. Silahkan didiskusikan. Pak berikan waktu 35 menit. Silakan Anda pergunakan waktu itu untuk mengerjakan latihan. Silakan. Sudah anak-anak? Sudah. Ini sudah? Sudah. Sudah. Oke, baik. Karena sudah selesai dikerjakan, berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan di dalam kelompok. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, saya akan memberikan kepada ketua kelompok untuk menjelaskan. Jawaban informasi yang terdapat dalam teks deskripsi di atas adalah tentang keindahan dan pemandangan alam pantai Motelikin yang menggambarkan keadaan situasi alam yang begitu menakjubkan bagi para pengunjung yang datang di tempat ini. Keindahan pantai secara sempurna di sore hari ketika melihat matahari terbenam di balik bukit. Kitab pemandangan dari bibir pantai ini. Jawaban nomor 2. Simpulan isi teks deskripsi adalah menceritakan tentang keadaan atau situasi keindahan alam pantai Motelikin yang begitu menakjubkan bagi para pengunjung yang datang ke tempat ini dapat menikmati hamparan pantai pasir yang begitu luas. Baik, terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Baik, ini adalah presentasi dari kelompok bersama. Sudah diberikan kesempatan kepada kelompok yang lain untuk bisa menanggapi akan hasil dari presentasi kelompok 1. Ada yang memberikan tanggapan sekarang? Kelompok 2, kelompok 3, 4, pas? Baik, diberikan aplaus untuk kelompok. Silakan sudah boleh kembali. Oke. Baik. Selanjutnya di sini tadi sudah diberikan kepada Anda lembaran kerja atau LKPD-nya untuk dikerjakan dalam kelompok. Yang menjadi pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Anda di dalam menyelesaikan latihan ini? Mulai dari kelompok yang pertama. Susah untuk mengerjakannya? Gampang ya? Tidak sulit untuk memahami apa namanya teks deskripsi. Yang ditemukan tadi apa? Tentang pesona Motelikin. Oke, pesona Motelikin itu adalah apanya? Teks deskripsinya. Oke, jadi tentu tidak sulit untuk kita apa? Mendeskripsikan. Di sini menemukan informasi di dalam sebuah teks deskripsi dan juga apa namanya menyimpulkan informasi di dalam teks deskripsi. Tadi sudah disampaikan di awal berkaitan dengan apa namanya bagaimana kita memahami teks deskripsi, mulai dari apa namanya pengertiannya, ada juga yang berikut ciri-cirinya, dan juga bagaimana kita menemukan isi teks daripada teks apa? Teks deskripsi tentang pesona pantai Motelikin. Senang ya membaca ketika membaca apa namanya teks tentang pesona pantai Motelikin. Ya baik anak-anak,
pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini. Yang diharapkan adalah Anda bisa dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang apa? Teks deskripsi. Nah, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran pengalaman Anda ketika Anda membaca sebuah teks deskripsi, seolah-olah Anda melihat memahami apa yang digambarkan di dalam teks deskripsi yang ada. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan melakukannya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Masih semangat? Masih semangat? Oke, baik. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, tentu kita patut bersyukur atas kebesaran Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kita dalam kita melakukan kegiatan kita atau kita melakukan proses pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan teks deskripsi. Oke, jadi sebelum kita mengakhirinya, tentu kita berdoa. Oke, sebelum kita mengakhirinya, diminta untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Silakan. Sikap doa. Mari kita berdoa dalam nama Amin. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau telah menjalankan pelajaran hingga selesai dengan baik. Ya Tuhan, supaya terbaik kami mulai dengan aktivitas kami yang lain, kami mohon Tuhan yang mengenal kami, supaya kami bisa menyelesaikan aktivitas kami yang lain dengan baik. Bapa kami, Yang di surga, dimuliakanmu, dalam kerajaan-Mu jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampuni kesalahan kami, seperti yang Kami bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Kita sudah berdoa. Jadi sebelum Anda meninggalkan ruangan ini, silakan Anda keluar secara tertib. Silakan. Pilihnya ditinggalkan di atas meja.